Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yudi di channel YouTube Gibahin Bola Channel teman-teman. Ya. Beberapa minggu lagi kita akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Kita berada di grup C bersama dengan Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain dan juga Oman teman-teman ya. Sinteyong sudah tidak sabar lagi untuk melakukan TC dan mengumpulkan pemain-pemain timnas Indonesia untuk berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C ini teman-teman ya. Seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Sinteyong akan melakukan TC ya langsung ya. Minggu ini akan berkumpul dan langsung terbang ke Arab Saudi ya untuk sekedar pemanasan dan juga beradaptasi dengan lapangan ya dan skema permainan mereka ya. Untuk menghadapi Arab Saudi pada tanggal 6 September pagi ya 01.00 waktu Indonesia Barat ya, dan latihan ringan untuk memulihkan kondisi pemain-pemain tersebut ya. Nah, di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di grup C ya, Sinteyong akan membawa 26 pemain teman-teman. 26 pemain ini adalah muka-muka lama ya, yang kemarin selalu dibawa oleh Sinteyong di perhelatan baik di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun di Piala Asia ya, U23 maupun senior. Karena bagi Sinteyong adalah dia ambil pemain lama karena tidak lebih gampang lagi untuk menyatukan, karena apabila pemain baru ya butuh beradaptasi, apabila dia masuk dengan skema Sinteyong ya, dia akan cepat. Tetapi kalau misalkan agak lambat ya, mungkin proses untuk beradaptasinya pun agak sedikit lambat. Makanya dari itu Sinteyong mempertahankan pemain yang lama yang sudah sering dibawa oleh Sinteyong untuk hajat perhelatan di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun di Piala Asia kemarin ya. Nah, dari nama 26 pemain ini ya, dipastikan tidak ada pemain baru sementara di pertandingan Arab Saudi ya 2026 nanti pada tanggal 6 September dan melawan Australia. Karena ada sekitar 2 atau 3 nama yang akan datang ke Indonesia, tetapi mungkin prosesnya agak sedikit lama karena waktu kita sudah mepet ya. Waktunya sudah mepet dan juga untuk rilis pemainnya pun harus dipercepat karena kurang lebih hampir 2 minggu lagi. Jadi untuk lawan Arab Saudi dan Australia kemungkinan besar tidak ada penambahan pemain baru kecuali Martin Paes yang kita tunggu-tunggu ya kabarnya dan kita nantikan penampilan perdananya. Tetapi Martin Paes ini tidak akan bermain melawan Arab Saudi, tetapi akan bermain melawan Australia di GBK. Tapi Martin Paes ini tetap akan dibawa menuju ke Arab Saudi teman-teman. Nah, bagaimana skuad pemain yang akan dibawa oleh Sinteyong ya? Kita lihat dari posisi penjaga gawang ya. Ini tidak ada perubahan kecuali Martin Paes masuk ya. Martin Paes, Adi Satrio dan juga Hernando Ari. Nah, tiga kiper ini akan dibawa berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Karena Martin Paes akan bertanding melawan Australia, tetapi dia tetap dibawa karena Martin Paes ini sudah siap membela timnas Indonesia dan diizinkan oleh FIFA ya teman-teman. Nah, dari posisi back ini kita akan ada tidak akan ada penambahan baru ya, karena Sinteyong sudah percaya dan mengandalkan pemain lama ya, seperti Rizky Ridho, Ises, Jordi Amat. Nah, Jordi Amat ini kan dari konten yang kemarin yang saya bikin ya, itu diisukan tidak bisa bermain, tetapi ya AFC mengizinkan Jordi Amat bermain karena di pertandingan melawan Irak ya, Jordi Amat terkena kartu merah. Secara otomatis ya seharusnya Jordi Amat ini terkena straight card, jadi 2 pertandingan tidak bisa bermain. Tapi AFC mengizinkan Jordi Amat untuk bermain berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah,
Justin Hubner dipastikan tidak bermain melawan Arab Saudi, tetapi namanya dibawa oleh Sinteyong ke Arab Saudi ya, ikut dengan rombongan ke Arab Saudi teman-teman. Jadi untuk back ya ada Rizky Ridho, Jay Ises, Jody Amat, Justin Hubner ya. Kemungkinan bisa ada Ferrari di sana nanti masuk ya. Dan di posisi kiri ya, sayap kiri itu ada Shane Patinama, Calvin Verdong yang bermain sangat luar biasa, dan kemungkinan Pratama Arhan. Nah, untuk Pratama Arhan sendiri ya, banyak lagi viral dan lagi dibahas ya di banyak sosial media untuk Sinteyong tidak membawa dan mencoret Pratama Arhan, tetapi karena dia moral dan mentalnya pasti akan terganggu dengan masalah pribadi dari Arhan sendiri. Tetapi itu semua keputusan dari Sinteyong sendiri ya, apakah tetap akan membawa Pratama Arhan ya ke Arab Saudi untuk melakukan babak 3 atau tidak ya, itu nanti keputusan dari Sinteyong sendiri. Dan ada juga sayap kanan ini ada Sandy Walsh ya dan Asnawi Mangku Alam. Nah, dua pemain ini menjadi pemain yang tidak tergantikan ya. Sandy Walsh dan juga Asnawi Mangku Alam ini di posisi bek kanan tidak tergantikan oleh Sinteyong ya, karena performa mereka secara bergantian bisa menutup ya. Jadi misalkan kalau Asnawi lagi permainan tidak bagus, bisa digantikan oleh Sandy Walsh, dan kebalikannya, Sandy Walsh tidak bagus bisa digantikan oleh Asnawi Mangku Alam. Nah, untuk posisi siapa yang dipasang nanti di awal itu nanti keputusan ada di Sinteyong sendiri ya teman-teman. Nah, untuk di posisi tengah ya, nah ini yang menarik ya. Di posisi tengah ini kita sudah mulai ada banyak opsi yang akan dibawa dan akan dipasang oleh Sinteyong ya. Ada Tom Hai ya, Ivan Jenner, Nathan Joon ya, dan juga ada Marcelino Ferdinand. Dan ada kemungkinan besar ada Ricky Kambuaya pun juga masuk ya. Arkan Fikri yang digadang-gadang akan masuk juga karena dia menjadi pemain muda terbaik kemarin di Piala Presiden ya. Dan Arema FC menjadi juara di sana. Nah, 6 pemain ini akan mengisi posisi tengah ya teman-teman. Nah, di penyerang itu sudah secara otomatis ya, pasti tidak tergantikan lagi ada Ratan Oramangun ya, Rafa Sturik, Witan Sulaiman ya, dan masuk Dimas Derajat, pemain dari Persib Bandung ini. Nah, Dimas Derajat masuk ini Sinteyong melihat performanya stabil dan bagus ya, jadi cocok untuk dimasukkan ke dalam skuad tim Indonesia melawan Arab Saudi teman-teman. Nah, untuk striker ini ya, kemungkinan besar hanya Dimas Derajat yang akan dipanggil karena Rama Senanta dan Jas Revan diragukan untuk dipanggil oleh Sinteyong ke dalam skuad timnas Indonesia melawan Arab Saudi teman-teman. Jadi itu nanti berita validnya akan diumumkan dan akan dirilis menjelang pertandingan melawan Arab Saudi teman-teman ya. Dan dipastikan tidak ada pemain baru tambahan lagi selain Martin Paes, karena kita mengejar waktu ya, karena sudah tinggal sedikit lagi kita akan menghadapi Arab Saudi, dan Sinteyong akan fokus untuk menjaga stamina, kebugaran, dan latihan kecil, dan adaptasi dengan lapangan, adaptasi dengan cuaca di Arab Saudi sana ya, sehingga pemain nanti pas pertandingan ya tidak tidak drop dan tidak menjadi alasan karena lapangan atau karena kecapean, kelelahan. Jadi Sinteyong lebih baik berangkat jauh-jauh hari untuk berlaga melawan Arab Saudi ya, karena banyak waktu istirahat, banyak waktu untuk refresh ya, stamina dan tenaga dari pemain-pemain timnas Indonesia tersebut ya teman-teman. Jadi untuk dari pemain dari lokal sendiri ya, kita belum tahu apakah siapakah yang akan dipanggil oleh Sinteyong. Yang pasti sih nama-nama seperti Witan Sulaiman,
dan Ricky Tambuaya ataupun Akan Fikri yang tadi sudah saya bilang, Rizky Ridho, ya, Yakob Sayuri, kemungkinan itu akan bisa masuk kembali ya di skuad timnas Indonesia yang sudah pasti dipanggil. Nah, pemain tambahan lagi kita belum tahu siapakah dari Liga Indonesia 1 yang akan dipanggil oleh Sinteyong. Mungkin melihat dari performanya masing-masing dari pemain tersebut ya di Liga 1. Dan Sinteyong juga berstatement bahwa tidak akan memanggil Stefano Lillipali dan juga Malik Rizaldi yang cedera ya, yang dalam proses pemulihan ya. Karena kemarin Malik Rizaldi mengalami cedera di Liga 1 ya. Jadi dua pemain ini tidak akan dipanggil oleh Sinteyong ya. Yang dimaksud pertama pemain baru itu adalah pemain naturalisasi teman-teman. Jadi untuk pemain naturalisasi kemungkinan besar Arab Saudi dan Australia tidak akan ada penambahan. Jadi hanya pemain-pemain yang lama saja yang dimasukkan, dan mungkin penambahan pemain baru itu pemain yang pernah dipanggil Sinteyong tetapi kemarin dilupakan tapi nanti bisa dipanggil kembali. Itu nanti tergantung dari Sinteyong teman-teman. Jadi kita tunggu saja ya kabar dari skuad timnas Indonesia ya, asuhan Sinteyong ini untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 nih teman-teman ya. Oke teman-teman, baik sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channel ini ya, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.